Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan menampilkan video pembelajaran yang kami buat tentang implementasi ruangan pembelajaran. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo guys, perkenalkan nama saya Ejin dan Senagi dengan NPM 20. Perkenalkan, nama saya Dr. Benar Muhammad NP 108. Perkenalkan, nama saya Jimali Damani NPM 215. Perkenalkan, nama saya Benet Sambungulu, NPM 198. Perkenalkan, nama saya Dr. Dilimpung, NPM 199. Perkenalkan, nama saya Menjadi Perawat NPM 101. Perkenalkan, nama saya Wawan Karim Kuninga, NPM 133. Bye-bye, selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian ruang belajar. Ruang belajar adalah ruang yang dibatasi 4 dinding atau tempat peserta didik belajar. Mutohar 2013-60. Selanjutnya, Mutohar menjelaskan definisi manajemen ruang belajar, yaitu proses atau upaya yang dilaksanakan secara sistematis untuk menciptakan atau mewujudkan kondisi belajar yang dinamis dan kondusif dalam upaya menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Menurut Rukmana dan Suryana 2011-109, manajemen ruang belajar adalah proses pemberdayaan sumber daya baik material, elemen maupun human elemen di dalam belajar sehingga memberikan dukungan terhadap kegiatan belajar siswa dan mengajar guru. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen ruang belajar. Yang pertama, ada mewujudkan situasi dan kondisi ruang belajar baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga itu menyediakan dan mengatur fasilitas serta perawat belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam ruang belajar. Yang keempat itu membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Oke, selanjutnya kita masuk pada prinsip-prinsip ruang belajar. Prinsip-prinsip yang diperlukan dalam manajemen ruang belajar telah dikemukakan oleh Louis Sell. Ya, yang menurutnya ada 4. Yang pertama itu visibilitas atau keleluasaan pandang. Artinya penempatan dan penataan barang-barang di dalam ruang belajar tidak mengganggu pandangan peserta didik, sehingga peserta didik secara leluasa dalam memandang guru, benda atau kegiatan yang sedang berlangsung. Dan yang kedua ada aksesibilitas atau mudah diakses. Penataan ruang belajar harus dapat memudahkan peserta didik untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkannya selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, jarak antara tempat duduk harus cukup dilalui peserta didik sehingga peserta didik dapat bergerak dengan mudah dan leluasa serta tidak mengganggu peserta didik lainnya. Baik, yang selanjutnya itu yang ketiga, fleksibilitas atau keluasan. Barang-barang di dalam ruang belajar hendaknya mudah ditata dan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran, seperti penataan tempat duduk yang perlu diubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi dan kelompok kerja. Yang keempat, kenyamanan. Prinsip kenyamanan ini berkenaan dengan menata ruang belajar terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pencahayaan. Pencahayaan tidak hanya mempengaruhi keadaan fisik, namun juga memiliki pengaruh terhadap psikologi dan keindahan ruangan. Yang kedua, penghawaan atau suhu udara. Suhu udara ruangan belajar berpengaruh terhadap konsentrasi peserta didik. Yang ketiga, akustik. Lingkungan belajar yang tenang adalah kebutuhan dasar dalam pendidikan. Yang keempat, kepadatan belajar. Kepadatan belajar berkenaan dengan jumlah peserta didik dalam ruang belajar yang akan mempengaruhi kualitas proses belajar. Ya, baik. Di sini kami akan melanjutkan materi yaitu tentang fungsi manajemen ruang belajar. Yang dimana manajemen ruang belajar memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai
atau diraih di masa depan. Dalam hal ini, manajemen ruang belajar maka merencanakan yang dimaksud adalah proses pemikiran dan menetapkan secara terencana dalam mengkaji seluruh aspek yang terkait dengan pengadaan ruang belajar baru dan pengelolaan ruang belajar yang sudah ada, yang dimana perencanaan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan tambahan ruang belajar dengan adanya penambahan daya tampung sekolah atau rehabilitas ruang belajar yang mengalami kerusakan ringan maupun kerusakan berat. Yang kedua yaitu perencanaan proses ruang belajar yang baru atau hasil rehab dan ruang belajar yang dimiliki. Jika sekolah telah membangun ruang belajar yang baru, maka perlu direncanakan pendayagunaan. Yang ketiga yaitu perencanaan proses pengadaan atau proses rehabilitas. Proses pengadaan ruang belajar atau proses rehabilitas akan dapat dilaksanakan jika sekolah tersebut mengajukan permohonan kepada dinas terkait. Yang bagian kedua yaitu pengorganisasian. Agar ruang belajar dapat berfungsi dengan baik, misalnya untuk teori maupun praktek, maka pengorganisasian dan fungsionalitas ruang belajar ini dapat diatur di bawah kendali kepala sekolah dengan memberikan wewenang kepada salah satu wakil kepala sekolah untuk bertanggung jawab dalam hal pengorganisasian dan pemeliharaannya. Pengorganisasian dalam kaitannya dengan manajemen ruang belajar yang bermakna adalah yang pertama, menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengelolaan ruang belajar. Yang kedua yaitu membagi tugas dalam pengelolaan ruang belajar. Hal ini dilakukan agar benar-benar ruang belajar ini dapat digunakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dalam hal pemeliharaan ruang belajar. Baik, yang selanjutnya yaitu pengendalian dan pengawasan. Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan dalam mengelola ruang belajar. Ruang belajar agar kondisinya selalu bersih dan baik harus selalu diawasi dan dikontrol, serta dijaga oleh semua warga sekolah. Proses pengendalian dan pengawasan dapat melibatkan beberapa elemen, yaitu yang pertama, menetapkan standar kerja dalam mengelola ruang belajar. Yang kedua, membandingkan unjuk kerja dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengambil tindakan saat terdeteksi terjadinya penyimpangan. Yang keempat yaitu fungsi yang keempat yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara dan menyimpan barang-barang di ruang belajar dan juga memelihara dan merawat ruang belajar itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi manajemen ruang belajar. Berhasilnya manajemen ruang belajar dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran setidaknya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi fisik. Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap hasil pembelajaran. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatnya intensitas proses pembelajaran dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua itu kondisi sosioemosional. Kondisi sosioemosional dalam belajar akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses pembelajaran, kegairahan siswa dan efektivitas tercapainya tujuan pembelajaran. Kondisi sosioemosional tersebut meliputi tipe kepemimpinan, sikap guru, suara guru, dan pembinaan hubungan baik. Yang ketiga yaitu kondisi organisasional. Kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik tingkat belajar maupun tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah manajemen ruang belajar. Gimana sih jadi? Nggak tahu lah, terlambat kayaknya dia. Makanya
Ayo nih, tenang aja gue. Gimana ini kita bersihin kelas? Baik, selamat pagi anak. Baik. Kurang bersemangat Bapak tengok. Kalau Bapak bilang selamat pagi, pagi luar biasa. Gitu ya semua ya. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Tahan dulu. Siapa yang pikir tadi? Ini Pak. Siapa? Ada di gua, Pak. Siapa? Kenapa yang pikir Pak? Tapi aku juga ini si Wawan si Jetty. Coba bilang dulu kelas begini. Selera yang belajar kita kayak gini, tenang saja Pak. Bersihin dulu Pak. Bersihkan lagi, bersihkan. Cepat. Bilang begini sampai itu. Banyak jam teman-teman ya. Nama Allah semua kan. Bersih. Coba tengok lagi, bersih. Coba. Oke. Jadi anak-anak, buat yang pikir, yang nggak tahu jadwalnya, dipercepatlah bersihkan. Biar enak kita belajarnya. Ya. Siapa tadi yang pikir? Nah, izin dulu, maju ke depan pemimpin nyanyi sama dua kita ya. Kalau Pak, Nyanyi sama dua, nyanyi dulu. ininya apa? Nyanyi lagu aja aja. Oke teman-teman, mari kita bernyanyi lagu wajib sembahyang diri. Lagu kita Godo Pancasila. Oke teman-teman? Ya. Sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3 ya. Ya teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, semoga Tuhan yang dapat kami rasakan juga pada saat ini. Karena kami belajar, karena Engkau yang memberikan kami kepintaran. Amin. Coba. Oke. Ya udah bisa lah dulu. Oke, sebelumnya Bapak absen ya dulu ya. Ya Pak. Oke. Menjadi suara Pak. Ada, Pak. Ejio. Wawan juga. Hadir, Pak. Jadi bidang ini, Pak. Juventus. Hadir Pak. Kau tadi kenapa terlambat? Selamat malam Pak. Bukan ya? Enggak Pak. Syukur dari yang luar ini, Pak. Dengar engkau. Enggak Pak. Tadi betul dalam Sekali lagi bilang dulu ya. Ya Pak. Ini Pak. Ya Pak. Oke. Berarti ya di semua ya. Syukur, absen dia, Pak. Absen waktu Pak. Cukup absen. Absen. Kemana dia kira-kira? Main bola dia, Pak. Pak anaknya Pak. Enggak ada kabarnya ya? Kena dari sawit. Bola dia, Pak. Enggak ada kabarnya ini. Enggak ada Pak. Berarti dia
Absen lah ya. Iya, Pak. Cuma satu yang absen kan? Ya, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak mau nanya sama kalian, apakah kalian siap untuk kita belajar hari ini? Siap, Pak. Semangat. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, gitu. Oke, baik. Sebelum Bapak menjelaskan materi pembelajaran kita hari ini, Bapak mau bertanya sama kalian, apakah kalian masih mengingat materi kita yang minggu lalu? Hitungan, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Apa itu? Hitungan, Pak. Siapa yang bisa menjelaskan sama Bapak apa itu perhitungan matematika itu? Ayo, siapa? Pengurangan, Pak. Pengurangan ya, 1. Jumlah, Pak. Jumlah 2. Bagian, Pak. Bagian. Satu lagi. Perkalian, Pak. Perkalian ya, bagus perkalian. Berarti materi yang minggu lalu sudah paham ya kan? Sudah, Pak. Oke, baik anak-anak. Di sini hari ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan dari jenis makanannya. Yang dimana tujuan pembelajaran kita itu yaitu siswa dapat menjelaskan macam-macam hewan berdasarkan jenis makanannya secara individu dengan baik dan benar. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada materi kita hari ini mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, yang pertama di sini saya bertanya untuk anak semua. Di sini ada yang tahu nggak penggolongan jenis makanan dari hewan? Atau pernah mendengar jenis penggolongan berdasarkan makanan pada hewan? Ada nggak yang pernah dengar? Nah, oke, baik, terima kasih. Untuk anak yang pernah mendengar, di sini Bapak ingin mengingat kembali atau mengulang kembali atau menambahi lagi wawasan yang anak-anak punya mengenai penggolongan jenis makanan ini. Nah, jadi kita bisa lihat ada semua yang ada di sini Bapak menampilkan sebuah PPT mengenai penggolongan jenis hewan dan makanannya. Nah, penggolongan jenis hewan ini ada 3. Nah, yang pertama itu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, yang pertama kita membahas mengenai herbivora. Nah, untuk anak sekalian boleh dibacakan bersama-sama mengenai pengertian dari herbivora. Mulai dari sini, 1, 2, 3. Jenis hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, herbivora itu merupakan jenis hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang dimaksud dari tumbuh-tumbuhan itu bisa berarti rumput-rumputan, daun-daunan, serta buah-buahan. Nah, yang dimaksud di sini herbivora itu jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, yang artinya segala hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan itu disebut dengan hewan herbivora. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri hewan herbivora. Nah, ciri-ciri dari hewan herbivora itu ada 5. Yang pertama itu hidup di darat. Nah, kita umpamakan yang hidup di darat seperti siapa yang punya ternak kerbau atau lembu atau tetangganya punya hewan peliharaan lembu. Nah, kambing. Tentunya kan hewan tersebut makan apa? Rumput. Nah, rumput itu termasuk tumbuh-tumbuhan. Yang kedua itu hewan vivipar, artinya beranak seperti lembu tadi. Lembu kan melahirkan dengan cara beranak. Nah, yang ketiga ada mamalia. Nah, yang keempat adalah hewan berkaki 4. Dan kelima hewan berdarah. Nah, selanjutnya ada contoh hewan herbivora. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada beberapa contoh dari hewan herbivora. Seperti yang dibilang teman kita tadi ada kambing, sapi, bahkan gajah. Nah, gajah ini juga termasuk hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Bahkan pernah nggak melihat gajah memakan semangka, kelapa, atau buah-buahan yang besar? Pernah nggak lihat? Pernah, Nah, pernah kan? Selain dari sini, apakah masih ada lagi hewan yang termasuk hewan herbivora yang ada? Udah Pak, udah. Monyet, Pak. Pak. Iya, bagus. Kasih dulu, tepuk tangan dulu. Saya kira semua sudah mengerti mengenai hewan herbivora dan kita lanjutkan untuk materi kita yang kedua itu
yaitu karnivora. Nah, kita ulangi lagi, anak-anak silahkan bacakan secara bersama-sama mengenai pengertian dari karnivora mulai dari jenisnya. 1, 2, 3. Jenis hewan pemakan daging. Nah, karnivora ini merupakan jenis hewan pemakan daging. Nah, jenis hewan pemakan daging. Nah, di sini karnivora memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu pada hewan mamalia ada ciri-cirinya mempunyai gigi tajam berkaki 4, hidup di darat dan omnivor atau berenang. Nah, gigi tajam. Di sini anak-anak ada yang tahu nggak hewan yang bergigi tajam dan memakan daging? Harimau Pak, Harimau, anjing. Terus serigala masuk nggak? Masuk, Pak. Singa. Masuk nggak? Iya. Yang selanjutnya ada hewan laut. Nah, seperti hewan laut. Ada nggak yang menurut kalian ikan yang termasuk atau bahkan hewan selain ikan yang termasuk hewan karnivora? Ada nggak? Paus Pak, paus. Paus. Ya, paus juga termasuk hewan pemakan daging. Hiu, piranha. Nah, itu dia. Dan yang ketiga itu sejenis burung. Nah, sejenis burung itu elang. Ya, bagus. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi nggak? Burung gagak. Iya, burung gagak juga termasuk hewan pemakan daging. Nah, yang ketiga itu materi kita mengenai omnivora. Kita bacakan bersama-sama lagi anak. 1, 2, 3 ya. Jenis hewan pemakan tumbuhan dan daging. Nah, omnivora merupakan jenis hewan pemakan tumbuhan dan serta daging atau pemakan segalanya. Nah, di sini hewan omnivora memiliki ciri-ciri. Yang pertama berkaki 2, berkembang biak secara omnivor, berdarah panas, dingin, mengalami. Untuk anak-anak tolong kondisi dulu. Kalau kepanasan kalian? Kalau kepanasan, tolong jaraknya tempat duduknya agak dilonggarkan sedikit, biar lebih sejuk. Penggasan tanpa suara ya, tanpa suara. Tanpa suara. Diluruskan, diluruskan. Diluruskan. Iya, gitu dia. Jangan diikut. Oke. Di sini kita tadi masuk pada hewan omnivora. Mungkin ada yang semua bingung, hewan apa saja yang masuk pada hewan omnivora. Nah, artinya tadi di dalam ciri-cirinya itu ada berkaki 2 katanya. Nah, sekarang Pak ingin tanya, di kehidupan kita sehari-hari ini, apakah yang termasuk hewan omnivora yang ada semua tahu? Ayam, Pak. Ayam, ya, termasuk juga. Bebek, Pak. Bebek, lagi. Tikus Pak. Tikus. Oke, baik, terima kasih. Saya sangat bangga sama kalian. Berarti kalian sebelum memulai pembelajaran ini sudah membuka terlebih dahulu materi apa yang ingin Bapak ajarkan hari ini ya. Saya sangat apresiasi untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, di sini saya ingin sedikit mengulas kembali pada adik semua tentang materi yang sudah Bapak ajarkan. Siapa yang tahu 3 jenis penggolongan hewan yang sudah Bapak ajarkan itu? Ada apa aja? Angkat tangannya. Oke, silakan, Evan. Omnivora Pak, hewan pemakan segalanya. Oke. Lagi, satu lagi. Herbivora Pak, hewan pemakan tumbuhan. Lagi. Herbivora, Pak. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup itu saja mengenai golongan hewan beserta cara dan jenis makanannya. Nah, ada 3 tadi ya. Herbivora, karnivora, omnivora. Nah, untuk adik-adik semua, kalaupun kalian berada di lingkungan sekalian, bisa kalian amati hewan-hewan apa saja. Mungkin kalian nanti setelah pulang dari pembelajaran ini, kalian akan teringat apa saja yang Bapak ajarkan hari ini. Mungkin kalian akan melihat gajah, lembu. Ini termasuk hewan herbivora ya, seperti yang Bapak itu ajarkan begitu ya. Jadi untuk adik-adik semua, tolonglah pembelajaran hari ini bukan hanya pembelajaran untuk hari ini saja, melainkan untuk kedepannya. Oke? Paham ya kalian kan? Oke. Baiklah anak, sekian materi kita hari ini sudah dapat dipahami kan? Sudah. Jadi kesimpulan materi pada hari ini, adik-adik semua paham bagaimana itu ciri-ciri hewan herbivora, karnivora dan omnivora. Baik, jadi buat kebiasaan di
rumah, adik-adik bisa mengamati melihat hewan apa aja, misalnya hewan herbivora di rumahnya atau di lingkungannya dapat ditulis hewan apa aja, misalnya ayam, bebek. Sudah dapat dipahami tugasnya? Kalau dikumpul Pak. Dikumpulnya juga ya anak-anak. Sudah dicatat semuanya? Baik anak-anak, sebelum kita pulang, biar kita lebih semangat lagi, kita bernyanyi ice breaking dengan lagu tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Semuanya berdiri. Oke Pak. Diikuti katakannya anak-anak di depan. Ya. Ayo semuanya. Baiklah, disusun semua bukunya. Mulai dari izin sama Pak ya. Pak. Muka. Apa? Ya, baik teman-teman, sekian dari hasil video pembelajaran kami. Kami berharap semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.